Al-istinja. Istinja. Istinja kalau bahasa kita cebok ya. Adapun syara'an pada syar'i, pada istilah fiqhiyah, ini yang kita cari maknanya secara agama. Izalatul kharijin najisi al-munawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Istinja itu menghilangkan yang keluar, yang najis, yang keluar yang najis. Lalu al-munawwithi yang mencemarkan. Yang keluar itu kencing, dia najis dan juga mencemarkan. Kotoran tuh ya, bahasa itunya tai, ada keluar najis dan juga mencemarkan. Ada keluar tapi enggak mencemarkan, yaitu kentut. Nah, kalau yang keluar kentut maka itu enggak wajib istinja ya. Bahkan kalau kita istinja sebab kentut, hukumnya makruh ya. Enggak disiksa, cuman dicerca ya, ini buang-buang waktu deh, buka celananya lagi, buka sempaknya lagi, cebok, buang-buang waktu dan juga buang-buang air gitu ya. Jadi istinja itu menghilangkan yang keluar, yang keluarnya yang najis, juga yang mencemarkan, yang keluarnya minal farji dari kemaluan, depan atau belakang. Yang dari kuping enggak ya, enggak najis yang dari kuping. Nah, istinja itu menghilangkan yang keluar, enggak semata-mata keluar, tapi disifatkan yang najis, yang mencemarkan. Kalau dia enggak najis dan enggak mencemarkan, enggak wajib istinja. Seperti yang keluar apa nih? Cacing pita, keremian dia kata orang dulu. Cacing pita keluar dari bolnya, keluar aja dia, tidak najis dan tidak berlumuran dengan najis, nggak berepotan dengan tai, mama gitu, maka itu nggak wajib istinjanya. Sama halnya dia keluar kentut ya, kentut doang, bener-bener angin. Kalau angin ada campuran bukan kentut, cepirit namanya. Kalau itu wajib cebok, cepirit. Istinja bima'in aw hajarin, dengan air atau batu. Silakan pilih, boleh dengan air saja, boleh juga dengan air, dengan batu saja. Silakan pilih. Ya, selama ini kita saudara, kalau kita cebok, baik kencing atau kita buang air besar, dengan air. Itu lebih bagus air, sebab air itu saudara menghilangkan zat dan bekas. Zatnya hilang, bekasnya hilang. Tetapi saudara, satu saat kita mau pakai batu aja boleh, atau semakna dengan batu, yakni tisu. Buat mereka yang kerja di kantor, celana panjang, rapih nih ya, pakai ikat pinggang, kencing, kalau cebok pakai air, apa itu bahasa ini Inggris sih, cerecetan ya, belepotan tuh. Cerecetan bahasa Inggris tuh. Itu tuh kena celana ikan malu tuh basah. Yang cukup pakai tisu, ambil tisu, dilap aja tuh pala hajinya bekas kencing. Cukuplah itu istinjanya dengan batu saja, walaupun nggak pakai air, boleh sudah. Ya, begitu caranya. Kita pakai gamis, waduh, di bandara kencing atau celana panjang, cebok, airnya kena tuh, basah celana, malu kan ya, malu itu basah. Pakai tisu, udah cukup, selesai, boleh tuh Bang. Jadi yang utama istinja saudara, pertama dengan batu diiringi air, itu tinggal pertama. Semakna dengan batu tisu, habis berak kita nih, pakai tisu dulu. Tisu itu pertama menghilangkan zat. Kedua, janganlah bersentuhan tanganmu dengan yang najis. Ketiga, penggunaan airnya jadi hemat. Itu tuh. Pakai tisu dulu. Setelah tisu, maka bekasnya masih ada.
Tidak mungkin hilang bekas ini kecuali dengan air, maka iringi dengan air. Penggunaan airnya hemat. Itu cara istinja yang paling utama menurut agama. Batu diiringi dengan air. Kenapa dengan batu dulu? Batu menghilangkan zat. Kedua, jangan bersentuhan dengan najis. Ketiga, hemat dalam penggunaan air. Islam hebat ya, penggunaan harus hemat, nggak boleh kita mubadzir, la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan berlembang-lemburan berlebih-lebihan, saudaranya setan. Biarin guru air saya yang berisik. Iya, betul. Tapi agama punya tuntunan dan peraturan yang harus kita ikutin. Nggak boleh ntar kekeringan baru berasa ada air susah banget. Lagi ada, makanya seenaknya nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Pakai seperlunya wudu. Jangan buka keran segede-gedenya. Masya Allah gede banget. kayak cuci steam motor. Dikit aja, pelan gitu. Maka ya Allah, nggak boleh itu begitu ya. Mubadzir tahu tarfus syai' bima la yanbaghi, atau menggunakan sesuatu bima yang bagi pada yang seyogianya. Digunakan air buat selayaknya, yakni buat wudu, tapi zaidan bima yang bagi, melebihi apa yang selayaknya. Selayaknya cuma setengah liter, dia pakai 2 liter, berlebihan. Itu namanya israf. Ya, mubadzir. Agama nonton semuanya ya. Makan cukupnya 20.000, dia makan sampai 50.000. Duit saya betul duit ente, hasil kerja ente. Tapi ada agama yang menuntut. Tidur juga kasur ente, mata ente, tapi ada peraturan subuh bangun. Begitu. Ya nggak boleh makan berlebihan, pakai baju, nggak boleh. Sederhana semua. Al-Iqtisad ada di kitab hadis, babul Iqtisad, bab sederhana. Tahu sederhana? Sedang. Pakai sepatu yang sederhana, yang sedang. Jangan kegedean, langkah ketinggalan sepatu. Jangan kekecilan, lecet, yang sedang. Begitulah. Kita makan jangan berlebihan, mubadzir kenyangan. Jangan kedikitan, lemes, yang sedang. Ya, sedang aja. Istinja dengan batu dulu, baru diiringi dengan air. Itu tingkatan pertama yang kita belum nggak kerjain. Yang kedua, istinja dengan air saja. Yang selama ini kita kerjain. Itu tingkatan kedua. Sebab air itu menghilangkan zat dan bekas. Tingkatan ketiga paling rendah, tapi boleh ya, pakai batu doang, boleh. Kita jalan kemana pergi, kebelet kencing lah tengah jalan tuh di bawah pohonan, ya. Gimana istinja? Cari batu, kalau nggak tisu atau daun. Jangan nggak cebok ya, cebok. Gampang kok, ada caranya. Jangan diajak sembahyang, wah tadi gua kencing belum cebok, kenapa nggak cebok? Cebok dong, kan mudah caranya. Jangan beralasan macam-macam sehingga membuat dia melalaikan tugas kewajiban daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan buat enggak cebok. Ya. Jadi begitu saudara, kalau di rumah kita ada sumber air jet pump, ada tuh ya. Ada juga batu ada. Kita mau pakai batu doang silakan, pakai batu doang enggak apa-apa, sah secara fikih. Ya. Cepat amat. Jadi jangan aja alasan nggak cebok ya, cebok habis kencing cebok, dimanapun tempat cebok kita. Kalau sudah kencing lalu kita istinja, jangan lupa wudu. Jangan nggak wudu, mumpung udah di kamar mandi, depan mata kita ada sumber air, wudu. Kan nggak mau sembahyang, nggak mau sholat, buruk wudu. Jangan putus daripada bersuci. Wudu, pakai wudu. Mau tidur wudu, mau berangkat kerja wudu. Ya, apalagi nih, mau kencing, itu wudu aja lagi. Kenapa sih? Walaupun nggak dipakai buat apa-apa, wudu terus dalam keadaan suci tiap hari. Dalam kondisi ngopinya dia wudu, dalam keadaan wudu aja dia masih wudunya nggak putus.
Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Kata Nabi itu. Orang mukmin saudara hebat dengan keimanannya. Imannya hebat. Ditambah dia punya senjata. Wah, hebat. Tentara saudara pakai loreng, pakai baret, hebat tuh. Lorengnya, baretnya keren. Ada senjatanya makin gagah. Begitulah mukmin dengan keimanannya bagaikan loreng dan baretnya. Ditambah dia punya senjata, yakni senjata rahasia wudu. Wudu jangan putus. Ya, kita sinja tuh, kita sinja itu kemaluan kita lihat, oh dari sini nih gue keluar inti keluar di mana? Hah? Dari situ kan? Nah, dari situ. Makanya jangan berasa mulia bener nggak? Jangan berbangga-bangga dengan nasab. Saya anaknya sultan, saya anaknya raja, saya anaknya kiai, saya anaknya wali songo, saya anaknya. Enggak, jangan bangga-bangga. La in fakharta bi aba'in dawi syarafin laqad sadaqta walakin bi sama waladu, kata Imam Ghazali. La in fakharta, kalau kamu bangga-bangga bi aba'in dengan bapak-bapakmu, moyangmu, dawi syarafin yang punya kemuliaan, bapak saya kiai, bapak saya sultan, bapak saya imam masjid, wali songo, habaib, laqad sadaqta, benar ente, benar itu benar. Walakin tetapi bisa mawadu, buruk apa yang mereka lahirkan. Ya, anak-anaknya buruk. Buat apa bangga sama orang tua? Berbangga di atas tapi buruk sama dirinya. Apakah kemuliaan yang di atas bisa menutupi keburukan dirinya? Enggak, tetap buruk dirinya. Timun, saudara, timun tahu timun? Timun, kejatuhan duren, apa timun jadi bangga? Lah, tetap aja lo timun. Hah? Apa timun berubah jadi duren? Enggak, saudara. Paham timun? Pak diem-diem aja timun. 3.000 plastik. Diem-diem sama timun diem-diem aja. Jadi itu kalau bapaknya nongol, bapaknya hidup lagi, laukanu ahya, itu orang tuanya yang dibangga-banggain hidup lagi, itu bapaknya bilang al-fadlu li, kemuliaan buat saya ahli ibadah, saya punya ilmu, saya wali songo, saya habaib, saya imam masjid. Waman anta, siapa lo? Bapaknya bakal nanya tuh anak. Kebanggaan buat saya. Waman anta, siapa ente? Asal lo tahu lo keluar dari lubang kencing anak, kata bapaknya. Anta dudun, inti cacing, Erman itu kayak cacing Cacing yang keluar dari lubang kemaluan anak. Nggak beda dengan cacing Erman yang keluar daripada kambing. Bahkan sama dia bernilainya. Jangan bangga-bangga dengan kemuliaan, Bang. Emang nggak ada sih ya. Bapaknya biasa juga. Dah ya Allah. Dah kita jangan ribut-ribut dah, wali songo, habaib wali songo, biar ini kita tontonin, paham? Kita perbaiki diri kita nilai diri kita, ya. Dah. Jangan kita ikut campur.